tapi juga sama bareng dengan di bumi-bumi lain. Atmosfernya terbakar. Orang menyusui, bayinya dilepaskan, dilemparkan. Orang-orang yang hamil keguguran. Ya termasuk langit belah. Itu kena tunduk kepada Allah. Matahari padam. Tidak lagi menyala. Kena tunduk kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Sinar tidak lagi berfungsi. Karena sinar milik Allah. Yang namanya as-sa'ah itu bukan di sini saja, bareng dengan di bumi-bumi lain. Yang di sana ada juga manusia, ada bumi yang dihuni oleh jin. Sama terjadi as-sa'ah, bareng. Nah, bahkan pada ayat lain, pada surat Al-Insyikok ayat 1-4. Nah, ini juga masih menerangkan langit terbelah. Surat Al-Insyikok itu surat 84. Ayat 1-4. Nah, ini juga masih menyatakan tentang langit yang terbelah. Tetapi ada keterangan lain, bumi diratakan. Bumi diratakan. Karena dari dalam bumi itu memuntahkan segala isi di dalamnya. Jadi bumi itu diratakan. Jadi caranya diratakan karena dimuntahkan segala isi yang ada di dalam bumi. Ya magma itu mungkin keluar lahar segala, menutupilah celah-celah, ya tebing-tebing yang ada di daratan. Sampai bumi menjadi rata. Ya karena namanya juga diguncangkan seguncang-guncangnya. Gunung-gunung hancur diratakan seperti debu. Seperti pasir-pasir yang teronggok. Maka bumi diratakan. Pada saat terjadi as-sa'ah itu. Itu diterangkan di dalam surat Al-Insyikok ayat 1-4. Diterangkan. Kenapa terjadi begitu? Nah, karena bumi tunduk patuh kepada perintah Allah. Waktu kemarin menerangkan tentang wahyu kan. Ternyata wahyu itu ada yang diperintahkannya, disampaikannya bukan hanya kepada manusia. Tapi juga kepada benda-benda lain. Seperti kejadian di surat Az-Zalzalah. Fa inna rabbaka auhalaha. Fa inna rabbaka auhalaha. Karena Tuhanmu memerintahkan, mewahyukan kepada kami untuk mengguncangkan seguncang-guncangnya bumi ini. Jadi semua tunduk patuh kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Ya termasuk langit belah, itu kena tunduk kepada Allah. Matahari padam. Tidak lagi menyala. Karena tunduk kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Sinar tidak lagi berfungsi. Karena sinar milik Allah. Gitu. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Nah saudara kalian. Kemudian pada surat At-Takwir. Nah di sini ada ini sudah lain lagi. Wa idal biharu sujirat tatkala laut dipanaskan, wa idan nufusu zuwijat dan tatkala anapes. Ya, bahasa kita nyawa dikembalikan kepada tubuhnya masing-masing. Nah, itu sesudah as-sa'ah. Nyata hari kiamat. Pada hari dibangkitkan, hari kiamat itu qoma yakumu dibangkitkan. Itu nafas itu kembali kepada jasadnya masing-masing.
Ya tentu jasadnya dikumpulkan oleh Allah. Yang tadinya mungkin jasad itu sudah jadi molekul-molekul. Allah kan gampang amat mengumpulkan kembali jadi bentuk fisik. Dikembalikanlah ke sana. Itu nanti pada hari kiamat. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan di surat Al-Qari'ah masih berbicara tentang gunung. Pertama tadi diterangkan manusia seperti aneh-aneh yang lari kemana-mana, gak punya tujuan. Kemudian gunung seperti bulu-bulu yang dihembuskan. Jadi gunung itu dihancurkan sehancur-hancurnya, beterbangan. Ya, kemudian dierupsikan berbarengan sehingga kejadian yang tadi as-sa'ah itu merupakan kejadian yang amat dahsyat. Nah, kemudian juga diterangkan di surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij di surat Al-Ma'arij surat 70 Allah menerangkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim yauma takunus sama'u kal muhl. Pada hari itu as-sama atmosfer seperti cairan tembaga. Artinya sangat panas gitu maksudnya. Bukan meleleh. Sangat panas. Atmosfer suhunya seperti cairan tembaga. Karena apa? Diterangkan pada ayat lain. Atmosfer saat itu terbakar. Lihat aja. Mesin jet. Pesawat jet. Pesawat jet itu melahirkan daya dorong itu menghisap udara kemudian dibakar. Betul kan? Nah, itu pengetahuan itu. Mesin jet itu mempunyai daya dorong yang luar biasa gedenya, kuatnya, sehingga bisa mendorong ratusan ton berat badannya. Caranya si mesin jet itu menghisap udara kemudian dibakar. Buang ke belakang. Menjadi dorongan yang luar biasa. Dan terbakarnya itu mengeluarkan dorongan. Ya, jadi sebuah tenaga energi yang besar. Seperti gas. Nah, ini juga Allah menerangkan yauma takunus sama'u kal muhl. Pada hari itu atmosfer seperti cairan tembaga. Panasnya maksudnya. Berapa derajat tembaga meleleh? Di atas 1000 ya? Di atas 2000 derajat. Nah ya tuh. Di atas 2000 derajat. Kalau tembaga ya melelehnya di atas 2000 derajat ya seperti itu kira-kira. Atmosfer ini yang terjadi. Tempat di mana kita berada. Wa takunu jibalu kal ihan. Nah, ini masih nerangkan as-sa'ah surat Al-Ma'arij. Dan gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Jadi artinya gunung itu seperti benda yang ringan. Berterbangan. Jadi gunung-gunung itu seperti benda-benda yang ringan berterbangan. Berbenturan. Sehingga hancur. Ya, menjadi debu. Pada saat itu Allah menyatakan tadi di dalam surat sebelumnya. Bumi diratakan. Ya, bumi jadi rata. Nah di surat 73 ayat 14. Surat 73
ayat 14. Coba lihat. Di surat 73 ayat 14 Allah menyatakan, nah ini nih. Yauma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tarjupul ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Nah. Dan ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Jadi macam-macam menerangkannya. Ada gunung seperti bulu-bulu yang berterbangan. Saking ya memang terbang. Tercabut gitu dari akarnya, dari tempatnya. Kemudian diterangkan gunung itu dibenturkan sekeras-kerasnya sehingga menjadi debu. Pada ayat yang lain. Ayat ini menerangkan. Wa yauma tarjuful ardu wal jibalu kanil jibalu kasibam mahila. Nah, pada hari di mana gunung-gunung saat itu seperti pasir yang dicurahkan. Artinya hancur lebur. Seperti pasir yang dicurahkan. Jadi pasir. Kan gunung itu batu. Batu-batu cadas. Tapi saat itu menjadi debu. Menjadi pasir-pasir yang dicurahkan. Nah, gambaran as-sa'ah seperti ini adalah gambaran menurut Quran. Menurut ayat bil ayat yang ada dalam berbagai surat. Jadi bukan cerita yang direkayasa sehingga menjadi seolah-olah dongeng. Bukan. Sementara kita sering mendengar, ya kalau dalam ceramah-ceramah lah, terjadinya as-sa'ah itu disebut hari kiamat. Kemudian ceritanya juga banyak campur aduk dengan cerita hikayat, dongeng. Sementara dalam Al-Quran rinci. Menceritakan yang bakal terjadi itu seperti ini. Gitu. Jarang diterangkan bagaimana proses terjadinya pemanasan laut di masyarakat umum. Enggak. Padahal terjadinya laut panas karena diledakannya gunung. Yang menurut ahli ilmu vulkanologi, di lautan itu gunung lebih daripada 1 juta gunung berapi. Oh, diledakkan bareng sama aja dengan dipanaskan seperti di atas kompor gitulah. Saudara-saudara sekalian, kemudian nanti pada ayat yang lain, ya, bumi kita hancur. Kemudian pada ayat lain diratakan. Di sini di ayat lain tadi terangkan. Maka lantas manusia di mana? Ya manusia habis, nggak ada. Ya masa buminya hancur, gunungnya hancur, manusia masih bisa lari-lari kemana-mana? Ya nggak ada, habislah. Dengan terbelahnya atmosfer, di mana atmosfer panasnya sama dengan cairan tembaga mendidih, atau kilatan minyak yang terbakar pada surat Ar-Rahman, ya manusia sudah musnah. Nah, saudara sekalian, kemudian ayat lain menerangkan, yauma tubaddalul ardu bighairil ard. Kemudian pada hari itu dijadikan atau diganti
bumi ini dengan bumi yang lain. Nah, ini bagaimana pemahamannya? Yauma tubaddalul ard bighairi ard. Artinya, karena manusia yang akan dibangkitkan pada hari kiamat itu bukan manusia yang ada di bumi ini saja, bukan manusia di akhir zaman waktu itu saja. Sebutlah kalau di bumi kita manusia dari sejak sebelum Adam sampai hari akhir, entah berapa, mungkin triliun, entah berapa triliun manusia dari sejak sebelum Adam sampai hari akhir. Artinya kalau hanya bumi ini nggak masuk. Allah ganti dengan bumi yang lain. Ya, dengan cara mempersatukan bumi-bumi yang jumlahnya banyak itu dipersatukan. Yauma tubaddalul ard bighairi ard, pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain yang lebih gede. Nah, isi yang ada di bumi-bumi itu dikembalikan nafasnya pada hari an-nafas, nyawa bahasa kita, kembali kepada jasadnya masing-masing. Dibangkitkan semua manusia yang ada di jagat raya ini, di bumi ini, bumi lain. Termasuk saat itu juga dibangkitkan jin. Karena pada hari kiamat jin dan manusia akan diadili sama. Jadi nggak hiji, nanti nggak jin di bumi lain seperti sekarang, nanti nggak bersatu. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwa yang banyak dicampakkan ke neraka jahanam itu adalah dari bangsa jin dan manusia. Jadi nggak hiji di neraka atau bersatu di sorga. Itu. Jadi nanti jin dan manusia bareng dibangkitkan, diadili, dimintai pertanggungan jawab, kemudian bareng dengan manusia apakah di neraka atau di sorga. Kenapa yauma tubaddalul ard bighairi ard itu dipahami ya, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, ya, bumi yang telah dipersatukan. Karena pada surat lain, di surat Ali Imran diterangkan bahwa wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Surga itu luasnya nanti seluas wa jannatin arduhas samawati, seluas bumi-bumi dan langit-langitnya. Mu'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga juga nanti dibuatnya bukan surga segede bumi ini. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jannah yang disediakan untuk orang-orang bertakwa itu adalah seluas langit-langit dan bumi-bumi yang ada. Nah, segede gimana? Sama bumi juga. Sewaktu dibangkitkan manusia disatukan semua bumi yang ada. Makanya yauma tubaddalul ard bighairil ard. Karena masa dibangkitkan manusia di sini bangkitkan, manusia di sana dibangkitkan, kan sama, ini hancur. Bumi yang lain juga hancur sama, dipersatukan oleh Allah. Nah, jangan ditanya persoalannya bagaimana mengembalikan anapes ruhnya kepada jasadnya masing-masing, kan udah hancur ya, itu mah. Namanya juga Allah mengembalikan kembali ruh kepada jasadnya masing-masing. Perkara gampang bagi Allah. Ya manusia asalnya tidak ada bisa jadi ada. Apalagi sebut saja mempersatukan kembali manusia yang sudah jadi atom, molekul. Bagi Allah gampang saja. Persatukan kembali setiap jasad yang sudah jadi atom, molekul, gampang. Sampai-sampai dikatakan nanti saat bangkit manusia, dibangkitkan kembali, sidik jarinya pun, Al-Quran tuh, sidik jarinya pun sama dengan sidik jari yang asal. Bayangkan saja, sidik jarinya
saat manusia dibangkitkan itu sama dengan sidik jarinya yang asal. Tepahili jeung leungeun batur. Atau gimana lupa lagi ya sidik jarinya si Ani. Enggak begitu. Nah itulah saudara-saudara sekalian tentang penerangan atau pemahaman tentang as-sa'ah. Hari ya, di mana selesainya waktu kehidupan dunia. Selesai. Nanti sudah as-sa'ah, baru kita akan membahas kiamat. Jadi beda. Kiamat itu terjadi sesudah as-sa'ah. Sekarang Pak Belit, kiamat itu hancur. Kebangkitan kiamat juga. Termasuk di dalam ini. Dalam terjemah kehancuran kiamat. Beda. Kehancuran jagat raya as-sa'ah. Kiamat itu adalah sesudah as-sa'ah. Dibangkitnya. Nah itulah saudara hari sekalian. Mudah-mudahan tentunya dengan cara ya, pengkajian seperti ini. Ya, cara pengkajian metode Al-Quran bil Quran. Kita mengetahui as-sa'ah saja lebih rinci. Daripada di cerita-cerita. Rinci ini. Lebih rinci Al-Quran. Merinci. Kejadian proses awal sampai terakhir. Mudah-mudahan ya tentu kita akan menjadikan ya pengetahuan tentang Al-Quran ini makin baik. Ya. Makin lebih mendekati kepada apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, bisa saja surat tentang as-sa'ah itu ya ada yang tidak diterangkan semua karena ada 48 ayat. Nah, surat ayat as-sa'ah dalam Al-Quran itu ada 48 ayat. Sementara yang kita terangkan hanya beberapa ayat. Karena ini hanya ya rangkuman sajalah. Untuk bisa memahami as-sa'ah itu apa. Gitu, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk menambah ya, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita akan kembali. Kita tidak akan langgeng. Jagat raya ini, ya, dunia ini akan hancur. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.